Dari santernya berita di media sosial maupun elektronik mengenai kecelakaan artis Vanessa Angel di jalan tol, ini mungkin bisa dibuat pelajaran. Pembahasan kali ini akan mengingatkan bagi para pengendara jalan tol untuk berhati-hati dan selalu menaati peraturan. Ingat, dibangunnya jalan tol bukan untuk kebut-kebutan. Assalamualaikum semuanya. Salam kenal buat yang baru lihat video ini, dan salam satu aspal buat subscriber yang sudah setia mendukung channel ini. Bertemu lagi di channel Sawantiso, channel yang membahas mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di sini semua konstruksi dibahas secara mendalam dan transparan dengan kemasan yang ringan. Sebelum tayangan ini berlanjut, ada baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sejumlah kecelakaan terjadi di jalan tol beberapa hari belakangan ini. Yang muncul ke publik adalah meninggalnya selebritas Vanessa Angel dan suaminya Febri Andriansyah di jalan tol Jombang. Akan tetapi, saya tidak akan membahas mengenai itu. Saya akan membahas peraturan yang harus ditaati para pengendara di jalan tol. Karena fakta menunjukkan bahwa tidak semua jalan tol di Indonesia itu mulus, dan itu didukung dari struktur tanah dan iklim yang ada. Jalan tol juga bervariasi bentuknya tergantung di mana jalan tol itu dibangun, jadi para pengendara harus mengetahuinya. Ada faktor kecepatan mobil, sopir yang mengantuk, dan juga jenis jalan tol yang ada di Indonesia yang menjadi faktor mengapa kecelakaan terjadi di jalan tol. Dilansir dari laman Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, terdapat sejumlah aturan yang harus dipatuhi saat memacu kendaraan di jalan tol, termasuk soal batas kecepatan mobil. Pengaturan batas kecepatan mobil di jalan tol bertujuan agar kendaraan tetap fokus dan menghindari terjadinya kecelakaan, terutama di beberapa titik yang rawan kecelakaan. Soal batas kecepatan mobil atau kendaraan di jalan tol dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 23 Ayat 4. Aturan ini juga diperkuat Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan, Pasal 3 Ayat 4 pada Pasal 23 Ayat 4. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa batas kecepatan di jalan tol yaitu 60 hingga 100 km per jam sesuai dengan rambu lalu lintas yang dipasang. Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa batas kecepatan di jalan bebas hambatan atau jalan tol paling rendah 60 km per jam hingga 100 km per jam. Terdapat perbedaan kecepatan kendaraan di jalan tol dalam kota dan jalan tol luar kota. Kecepatan mobil di jalan tol dalam kota minimal 60 km per jam dan maksimal 80 km per jam. Kemudian untuk berkendara di tol luar kota yakni minimal 60 km per jam dan maksimal 100 km per jam. Walaupun sudah ada batas kecepatan masing-masing, tapi pengendara atau sopir diminta untuk memperhatikan dan berkonsentrasi agar terhindar dari kecelakaan jalan tol, baik kecelakaan tunggal maupun dengan kendaraan lain. Yang perlu diingat, kita membangun fasilitas jalan tol bukan untuk kebut-kebutan. Kita bangun jalan tol untuk memperlancar arus lalu lintas dan mempersingkat waktu tempuh. Itulah pesan singkat yang bisa saya sampaikan, yang mungkin kalian semua sudah tahu, tapi saya yakin kebanyakan yang mengerti dan paham peraturan di jalan tol malah sering mengabaikannya. Jadi intinya, waspadalah di setiap perjalanan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik berikutnya.